It's like a Polaroid love 사랑촌스러운 그 di sana tempat lahir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Hadi Nurholis, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 2112130054. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna pada kelas 4 SD Negeri Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nopo semangat? Semangat. Semangat. Baik anak. Sebelum kita ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas maju ke depan. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Afriza, Elita Nur, Hanum Hamidia, Luki Muhammad, Rafa Nur Septian. Mari anak-anak, ya, sebelum kita ke pembelajaran, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa.
kita melafalkan surah Al-Fil bersama-sama. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Anak kelas 4. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam pendidikan agama Islam ini kita akan belajar tentang mengenali Asmaul Husna. Sebelum ke pembelajaran, ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi Asmaul Husna yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya dengan benar. Jadi kan semua nanti ya ketika bantu menjelaskan, tolong ya dengarkan apa arti dari masing-masing Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mengamati gambar kaligrafi, atau nanti saya ya putarkan video cara mewarnai kaligrafi. Setelah mengamati gambar kaligrafi atau video kaligrafi yang disajikan, siswa dapat membuat karya berupa kaligrafi atau mewarnai Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya dengan benar. Benar. Jadi harus tahu artinya juga, terus bisa membuat kaligrafi bersama mewarnai. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ayo, apa? Halo. Nama-nama Allah yang indah. Harus tahu karena jumlahnya 99 itu artinya baik semua. Pernahkah kalian mendengar kata Al-Malik? Pernah. Al-Aziz? Al-Qudus? Pernah. Terus Al-Mu'min? Pernah. As-Salam? Pernah. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Ayo, sudah belum? Menghafalkan Asmaul Husna? Sudah? Sudah menghafalkan? Kalau kalian sudah hafal, bagaimana perasaan kalian harus hafal? Gimana perasaannya? Ya, kalau kita sudah hafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99, perasaan kita itu menjadi senang. Apalagi kita tahu dari semua arti Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Terus, kalau belum hafal, gimana perasaan kalian? Tadi kalau sudah hafal, perasaan kita senang karena hafal Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kalau belum hafal, perasaannya gimana? Sedih. Karena apa? Gak hafal, gak tahu Asmaul Husna, gak tahu sifat-sifat Allah. Materi hari ini
Ini Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu al-asma. Kalau bahasa Jawa itu asma itu jeneng, nama. Al-asma yang memiliki arti nama-nama. Asma itu nama, asma jeneng. Dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau yang paling bagus. Asma husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik yang jumlahnya Asmaul Husna ini ada 99. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Yang akan kita pelajari Asmaul Husna pada hari ini, yang pertama Al-Malik. Satu Al-Malik. Yang kedua yang akan kita pelajari Al-Qudus. Al-Qudus. Yang ketiga Asmaul Husna Al-Mu'min. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Aziz. Dan Asmaul Husna yang terakhir, yang kelima yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu As-Salam. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik. Apa arti Asmaul Husna Al-Malik? Siapa yang tahu? Al-Malik apa? Allah Maha Raja. Al-Malik itu Allah Maha Raja. Raja berarti apa? Kedudukannya yang paling tinggi, ya, paling tinggi. Bagaimana cara mengajari Asmaul Husna Al-Malik? Cara mengajari Asmaul Husna Al-Malik yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Kalau jadi pemimpin bijaksana, adil, tidak membeda-bedakan, amanah. Kita sebagai pemimpin harus ya jujur, harus adil, tidak membeda-bedakan. Cara menghadapi Asmaul Husna yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama. Kalau kita menjadi pemimpin, kita harus membela bangsa, membela negara dan agama. Bisa kalau negara kita ada yang menjajah, kita harus membela. Kita usir orang-orang yang menjajah itu, dan kita membela agama. Apabila ada yang selalu mengganggu agama kita harus apa? Membela juga. Jangan sampai agama kita itu dijajah. Asmaul Husna yang cara menghadapi Asmaul Husna yang ketiga dari Al-Malik, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kalau ada hal, bisa ada orang lain yang kerepotan, yang membutuhkan bantuan, kita cepat-cepat membantu orang lain tersebut. Jangan membentukkan apa kerepotan kita sendiri. Nih, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bisa nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit, nah ada pasien ya yang harus segera ditangani, ya kita harus cepat menangani pasien tersebut, jangan mendahulukan kepentingan pribadi seperti itu. Asmaul Husna yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Aziz. Apa arti Asmaul Husna Al-Aziz? Apa?
Al-Aziz artinya Allah yang maha perkasa, kuat, tidak pernah mengeluh, kuat. Bagaimana cara mengadani Asmaul Husna Al-Aziz? Kita praktekkan nanti, mempraktekkan. Yang pertama, cara mengadani Asmaul Husna Al-Aziz, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Ayo, misal kalau kalian mengerjakan soal ujian semester, ketika mengerjakan ujian, terus hasilnya nilainya itu kurang baik, di atas di bawah KKM, misalnya nilainya 40 atau 50. Nah, jangan menyerah, harus lebih giat untuk belajar. Supaya apa? Supaya nilainya lebih baik lagi. Tidak boleh putus asa. Ketika mengerjakan soal nilainya jelek, terus tidak mau belajar lagi, itu tidak boleh. Harus kuat, harus perkasa, tidak pernah menyerah, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Cara menghadapi Al-Husna yang kedua, yaitu tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Tangguh dalam menghadapi permasalahan. Ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, harus tangguh, harus kuat. Jangan apa? Jangan mudah putus asa. Kalau kita mudah putus asa, maka kita akan menjadi manusia yang lemah, manusia yang tidak semangat. Cara menghadapi Asmaul Husna Al-Aziz yang ketiga, melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat. Jadi kalau kalian nanti jadi tentara, jadi orang yang sudah berhasil, ya menjaga kita harus punya mental yang kuat. Menghadapi orang di mana saja harus berani, gak usah takut. Yang penting yang kita lakukan itu benar, tidak salah, jujur, benar, tidak salah. Kita harus apa? Harus kita tunjukkan benar kita, harus kita tunjukkan mental kita. Kalau kita takut pada siapa saja, maka kita akan menjadi manusia yang lemah, takut sama orang lain. Bisa. Kalau seperti ini, kalian masih belajar nih. Kalau ada materi yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan sama siapa? Sama Bapak. Bisa. Pak, saya kurang jelas dengan materi ini. Tolong jelaskan lagi ya. Harus jelas dan berani. Cara menghadapi Asmaul Husna yang keempat, nah ini, kuat dan tabah menghadapi ujian. Misal kalau kampung kita terkena musibah, mungkin banjir bandang atau tanah longsor atau yang lain, mungkin kita ada keluarga kita yang sakit, kita harus tabah menghadapi ujian. Kita harus meminta kepada Allah, berdoa supaya kalau ada keluarga kita yang sakit, semoga tetap diberi kesembuhan. Harus sabar, tidak boleh mengeluh, sabar dan kuat. Cara menghadapi Asmaul Husna Al-Aziz yang kelima, tidak gentar, gak takut, harus berani, maju terus. Seperti ada lagu nasional, maju tak gentar, membela yang benar. Itu ya, tidak gentar menghadapi kezaliman. Kalau ada yang berani menjadikan agama kita, kita harus membela. Tidak boleh takut. Asmaul Husna yang ketiga,
ketiga, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Apa? Iya, Al-Qudus, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Suci itu artinya bersih, tidak punya dosa, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk Allah yang Maha Suci. Bagaimana cara melajari Asmaul Husna Al-Qudus? Yang pertama, kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, pasti semua siswa di kelas 4 ini punya rumah, punya tempat tinggal. Nah, kalau punya tempat tinggal, berarti kita setiap hari harus rajin membersihkan rumah kita dan sekitar lingkungan kita. Itu juga pekarangan rumah kita harus bersih. Supaya apa? Bersihkan. Kenapa kita menjaga kebersihan? Supaya kita menjadi sehat, tidak gampang terkena penyakit. Karena kebersihan itu sebagian dari an-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam adanya Asmaul Al-Qudus yang kedua, yaitu menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat syirki. Apa itu? Ini misal ya, ada tetangga kita yang beli mobil baru, kita tidak boleh iri, tidak boleh. Harus apa? Harus senang. Mudah-mudahan kita tidak bisa membeli mobil baru seperti tetangga kita. Ada tetangga kita yang beli sepeda motor. Nah, kita juga nggak boleh ini. Kita buka saja supaya kita bisa membeli sepeda motor juga. Gak boleh ada tetangga beli sesuatu kita nggak suka, membeli ini kita nggak suka, itu tidak boleh. Nah, Asmaul Husna Al-Qudus, cara mengadanya yang ketiga, yaitu menjaga lisan. Nah, ini menjaga lisan. Jadi kalau kita itu berbicara harus hati-hati, jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak baik. Kita biasakan sekarang. Ketika kita berbicara sama teman, sama keluarga, kita biasakan yaitu dengan pembicaraan yang bagus, yang baik, yang santun, supaya tidak mengotori hati kita. Kalau hati kita kotor, nah, maka kita akan menjadi orang yang kotor. Jadi harus menjadi manusia yang bersih, tidak pernah berbicara yang kotor. Menjaga lisan dan mengikat perilaku supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita berbicara atau ngobrol sama teman, mungkin teman satu kelas, hati-hati, karena kalau ada pembicaraan yang tidak baik atau yang kurang baik yang menyinggung perasaan teman, maka teman kita atau orang lain akan menjadi sakit hati. Cara mengadani Asmaul Husna As-salam, yang pertama melerai teman yang berselisih ya. Yang pertama melerai teman yang berselisih. Kalau ada teman yang berkelahi, ya, kita harus melerai. Tidak boleh ada teman berkelahi, kita menyemangati supaya apa? Berkelahi itu tidak boleh, harus melerai. Dipisah supaya tidak berkelahi. Cara mengadani atau
tentram, dan hukum ketika bersama teman, keluarga dan orang lain. Di mana tempat yang ada, entah itu di sekolahan, tempat umum, ya, di masjid atau di rumah, kita harus menciptakan suasana damai, rukun bersama teman. Supaya apa? Supaya suasana menjadi tentram. Cara mengajarkan Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kalau ada tetangga yang repot, yang butuh bantuan, kita harus membantu. Tidak boleh membiarkan ketika tetangga atau temannya repot, itu tidak boleh. Karena apa? Sewaktu-waktu kalian pasti akan butuh tetangga kalian. Karena kita sebagai manusia mempunyai jiwa sosial yang sifatnya pasti kita suatu saat akan membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Contoh, kalau ada orang punya hajat, masa kita itu harus menata persiapan hajat sendiri? Kan tidak mungkin. Kita bantu sama siapa? Sama tetangga, teman, keluarga. Nah itu nggak mungkin kita selesaikan sendiri. Itu tadi dalam mengajari Asmaul Husna dari As-Salam. Nah, ini Asmaul Husna yang kelima, yaitu Asmaul Husna Al-Mumin. Artinya apa Al-Mumin? Yang maha memberi. Berarti siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Semuanya. Kita bisa makan, bisa minum, banyak umat. Ya, itu yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghadapi Asmaul Husna Al-Mumin. Yang pertama, nah ini kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Dengan cara sholat. Nah itu tadi anak-anak ya, materi tentang Asmaul Husna. Tadi ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Al-Malik, yang artinya Allah Maha Raja. Yang kedua Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Yang ketiga Asmaul Husna Al-Qudus, yang artinya Allah Maha Suci, suci bersih. Dan yang keempat tadi Asmaul Husna As-Salam, yang artinya yang maha mensejahterakan atau maha yang menyelamatkan. Yang kelima Asmaul Husna Al-Mumin, yang artinya ya Allah yang maha memberi keamanan. Itu tadi Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Terus apa arti Asmaul Husna? Ini apa? Nama-nama yang baik dan indah Allah. Dengan anak ya, nanti kalian setelah materi Asmaul Husna ini, nanti kalian membuat kaligrafi dan mewarnai. Ya ini ada contoh video cara mewarnai kaligrafi. Tolong diamati. Sudah mengamati bagaimana cara mewarnai kaligrafi. Setelah ini akan nanti mewarnai kaligrafi. Setiap siswa
satu tugas mewarnai kaligrafi. Nanti tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Adli akan memberikan kaligrafi yang belum diwarnai pada masing-masing siswa. Tolong diwarnai sendiri-sendiri. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 날 심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 Sudah selesai warnanya kaligrafi? Sudah semua? Sudah kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Silakan dari kelompok 1 di sini maju ke depan. Tiga, apa nama asal-usul yang kamu warnai? Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Allah Maha Suci. Terus nama asal-usul apa? Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Ya, Allah yang Maha memberi keamanan. Berikutnya, As-Salam. Apa arti asal-usul as-salam? Iya. Berikutnya, ya. Sekarang ditunjuk oleh teman kalian. Nah. Yang Maha memberi keamanan. Sekarang ditunjukkan kepada teman kalian. Nah, yang ketiga itu. Nah, sekarang setelah kalian tadi mengerjakan proyek mewarnai kaligrafi, sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Jika ada soal, silakan nanti dikerjakan. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 Sudah selesai anak-anak mengerjakan soalnya? Ya, sudah ditunjukkan ya, ditunjukkan LKPD-nya. Tadi kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Ada berapa tadi yang kita pelajari Husna? Ada 5. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik, artinya Allah yang Maha Raja. Yang kedua Al-Asmaul Husna As-Salam, yang artinya yaitu Allah yang Maha mensejahterakan. Yang ketiga Asmaul Husna Al-Qudus, artinya Allah yang Maha Suci. Yang keempat Asmaul Husna Al-Mu'min, yang artinya Allah yang Maha memberi keamanan. Yang terakhir Asmaul Husna As-Salam, yang artinya yang Maha mensejahterakan. Ayo, coba saya tanya, siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Apa?
Anak-anak, baru saja kita pelajari materi tentang Asmaul Husna. Yang kita pelajari pada hari ini ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama Asmaul Husna Al-Malik, yang kedua Asmaul Husna Al-Aziz, yang ketiga Asmaul Husna Al-Qudus, yang keempat Asmaul Husna As-Salam, dan yang kelima Asmaul Husna Al-Mu'min. Jadi tolong dipelajari, dihafalkan sama artinya. Nanti kalau ketika ulangan keluar kalian bisa menjawab soal. Kita SBK semuanya berdiri. Ayo berdiri. SBK kita kami akan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다안